bahwa keputusan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bukan pemerasan, tetapi tidak terbukti melakukan pencucian uang, itu didasarkan pada analisis terperinci terhadap unsur-unsur setiap tindak pidananya. Itu. Nah, di mana pemerasan dan pencucian uang adalah dua tindakan yang berbeda dengan pembuktian juga yang terpisah. Nah, perbedaan dalam pembuktian dalam hal mana hakim dapat menjatuhkan putusan berbeda karena setiap dakwaan harus diuji secara terpisah berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Nah, menurut saya batasan antara kritik publik yang sah dan pencemaran nama baik melalui sarana elektronik yang berujung pada pemerasan itu ditentukan pada niat atau motif si pelaku atau disebut dengan mens rea. Mens rea si pelaku itu sendiri dan unsur-unsur perbuatan pidana yang dapat dibuktikan. Itu. Nah, adapun ancaman untuk mencemarkan nama baik melalui media sosial dapat mempengaruhi unsur paksaan dalam pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, terutama bila digabungkan dengan undang-undang IT, unsur pemaksaan tidak harus selalu berupa kekerasan, tetapi dapat juga berupa ancaman yang menimbulkan tekanan psikis bagi korban. Misalnya, salah satu contoh misalnya adalah pencemaran nama baik melalui media elektronik melalui ancaman pada pasal 27A Undang-Undang IT. Nah, perbedaannya terletak pada sarananya. Keterkaitan antara pemerasan pasal 368 KUHP dengan Undang-Undang IT itu terletak pada sarananya. Kalau IT sarananya melalui internet, tapi kalau 368 melalui langsung, itu fisik langsung, itu dengan berhubungan langsung. Di mana majelis hakim dalam hal majelis hakim menjatuhkan vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa karena ada beberapa faktor dominan. Biasanya hal ini diklasifikasikan sebagai pertimbangan meringankan dan pertimbangan memberatkan dari tuntutan jaksa. Putusan hakim tidak terikat pada tuntutan jaksa. Jadi hakim dalam hal mutus dia sesuai dengan fakta-fakta bukti-bukti dalam persidangan. Hakim dalam memutus tidak terikat pada tuntutan jaksa, bisa lebih ringan dan bisa juga lebih berat. Mengenai pembebasan dari dakwaan TPPU dan keringanan vonis, meskipun jaksa menuntut hukuman berat, dapat menjadi indikasi kuat bahwa jaksa penuntut umum tidak berhasil menyajikan atau membuktikan alat-alat bukti yang meyakinkan hakim secara kumulatif, terutama yang berkenaan dengan TPPU. Oleh karena dalam TPPU tidak berhasil membuktikannya, maka yang TPPU dikesampingkan. Tuh. Nah, adapun mengenai sikap terdakwa selama persidangan, seperti misalnya kooperatif atau menyesal atau tidak, itu juga mempengaruhi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis di samping alat-alat bukti yang ada. Vonis memang relatif lebih ringan dari tuntutan jaksa, seperti misalnya vonis 4 tahun. Bisa terjadi
karena hakim melihat adanya faktor-faktor yang meringankan terdakwa tersebut dari tuntutan jaksa. Nah, menurut saya berkenaan dengan hukuman denda eh, kurang efektif dalam kasus kejahatan kerah putih seperti pemerasan dan tidak sebanding dengan kerugian korban kalau yang kerah putih. Nah, kemungkinan jaksa penuntut umum dalam hal ini dengan vonis 4 tahun bisa mengajukan banding karena putusan pengadilan yang membebaskan tindak pidana pencucian uang atau TPPU tidak menjatuhkan, sorry, saya ulangi, kemungkinan jaksa dalam hal putusan ini mengajukan banding karena putusan pengadilan yang membebaskan tindak pidana pencucian uang tetapi menjatuhkan putusannya 4 tahun. Artinya di sini TPPU-nya tidak dipertimbangkan atau ditolak sehingga dalam putusan majelis hakim ini menjatuhkan 4 tahun yang berkenaan dengan pemerasan. Jadi TPPU-nya tidak masuk. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, maka kemungkinan si jaksa dapat mengajukan banding. Selanjutnya, tanpa perbandingan dengan kasus-kasus spesifik yang lain, memang sulit untuk menilai apakah vonis 4 tahun itu adil atau tidak. Karena mungkin adil bagi yang menang, tetapi belum tentu adil bagi yang kalah. Itulah keadilan. Vonis tersebut bisa dianggap adil jika hakim mendapati faktor yang memberatkan atau faktor pemberat yang kuat. Namun, jika dibandingkan dengan kasus IT lainnya yang memiliki tingkat kerugian serupa tetapi putusannya yang jauh berbeda. Nah, putusan ini dapat menjadi contoh adanya disparitas dalam penegakan hukum di bidang IT. Nah, mengenai pencantuman pasal 3 TPPU oleh jaksa penuntut umum tidak bisa secara otomatis dinilai sekedar upaya memperberat dakwaan. Meskipun majelis hakim akhirnya membebaskan terdakwa dari pasal TPPU tersebut. Ada beberapa pertimbangan hukum yang mendasari mengapa JPU mengajukan dakwaan berlapis termasuk TPPU. Dan mengapa hakim bisa membebaskan terdakwa dari pasal TPPU tersebut. Itu ada beberapa pertimbangan dari majelis hakim itu sendiri yang berkenaan dengan fakta-fakta persidangan yang telah berjalan. Nah, dengan demikian, pencantuman pasal 3 Undang-Undang TPPU oleh jaksa penuntut umum merupakan bagian dari strategi penuntutan berdasarkan bukti-bukti awal dengan tujuan memaksimalkan penjeratan dan pemulihan aset. Namun, pembebasan oleh majelis hakim menunjukkan bahwa proses pembuktian persidangan adalah penentu utama. Jadi, tergantung proses pembuktian di persidangan tersebut. Nah, mengenai perhitungan masa tahanan, bahwa penghitungan masa tahanan ini terhadap vonis 4 tahun bagi terdakwa yang ditahan sejak Maret 2025 didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Nah, penahanan yang telah dijalani akan dipertimbangkan dalam keseluruhan masa pidana yang
harus dijalankan. Jadi 4 tahun itu nanti dipotong dengan masa-masa tahanan yang telah dijalani. Demikian, Bu.